Halo, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, bersama kami tim research Philip Sekuritas Indonesia. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, langkah baiknya kita konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Ali, Pak Hendrali juga atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja pembahasan. Ya, daripada Amerika Serikat semalam cukup ada penurunan yang lumayan, khususnya di Nasdaq ya. Demikian juga dengan S&P. Nasdaq turun minus 2,7% semalam, S&P minus 1,3%. Dari Asia dan Eropa banyak menghijau ya pada hari kemarin. Kemudian daripada komoditas, harga minyak kembali rebound kembali setelah sebelumnya sempat berada di bawah 60 dolar ya, khususnya WTI. Keduanya lebih dari 2% rebound kemarin. Emas turun sedikit, turun banyak sih, minus 1,5%, tapi masih dalam range 1.700-an, 1.700-an dolar per troy ounce. Lalu CPO naik 1%, dengan tetapi nikel ada penurunan yang lumayan nih, minus 6,7%, 17 ribuan, 17.419. Demikian juga dengan copper turun hampir minus 2%, tin atau timah turun sedikit minus 0,8%. Baik, apa yang terjadi, bagaimana indikasi hari ini? Hari ini kita prediksikan IHSG tampaknya ada berpeluang melemah secara terbatas, kemudian support dan resistance ada di 6308, kemudian untuk support resistance di 6417. Market driversnya antara lain adalah aksi jual kembali yang terjadi pada pasar obligasi di surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ya, atau US Treasury. Imbal hasilnya atau yieldnya sudah naik kembali sebanyak 10,3 bips menjadi 1,495%. Seiring investor juga melihat komen daripada Powell, Jerome Powell, ketua The Fed ya, pada hari Kamis. Ini dilihat komennya akan memberikan sedikit gambaran mengenai perubahan daripada bahasa yang digunakan The Fed yang akan sebelum mereka mengadakan RDG-nya, rapat Dewan Gubernurnya atau rapat kebijakannya pada 16 hingga 17 Maret mendatang ya. Selain daripada Treasury Amerika, bond daripada Euro juga naik yieldnya ya, seperti daripada Jerman Bund yang 10 tahun itu naik yieldnya 5 basis point walaupun masih negatif, minus 0,29%. Kemudian juga ECB, para pembuat kebijakan daripada Bank Sentral Eropa, dikatakan mereka tidak
ingin untuk mengintervensi daripada kenaikan untuk menjaga atau ini ya, menjaga supaya tidak naik terlalu banyak ya yield, dan dikatakan ECB pemangku kebijakannya atau pembuat kebijakannya maksudnya tidak ingin intervensi. ECB juga atau Bank Sentral Eropa juga tidak meningkatkan pembelian bondnya juga ya, makanya dilihat mereka tidak ingin mengintervensi juga, baik secara net atau gross, mereka tidak melakukan pembelian surat utang lagi, meskipun banyak di market melihat mereka harusnya membeli ya, harusnya membeli lagi untuk intervensi seperti itu. Kemudian daripada ekonomi Euro, beberapa data PMI cukup ini sudah dirilis maksudnya, yaitu final composite PMI untuk bulan Februari naik ke 48,8, sebelumnya Januari, pada bulan sebelumnya Januari 47,8. Ini lebih tinggi daripada flash rilisnya, yaitu 48,1. Untuk yang servicesnya naik ke 45,7, lebih tinggi daripada bulan lalu 45,4, dan juga lebih tinggi daripada flash rilisnya 44,7. Kan tetapi ini keduanya composite dan juga service masih di bawah 50 ya, sehingga dinilai masih dalam zona ini ya, tidak ekspansif. PPI atau inflasi di tingkat produsen naik 1,4% month on month, 0% secara year on year pada bulan Januari, didukung oleh kenaikan daripada harga energi 3,5% month on month, dan juga kenaikan di barang intermediate naik 1,24% month on month. Hal ini juga bisa dilihat sebagai awal daripada tekanan inflasi yang dapat juga ditranslasikan kepada perubahan harga di tingkat konsumen ya, atau inflasi CPI, sehingga yang mana ECB juga ingin ada pertumbuhan inflasi, tapi tetap pada batasnya, yaitu di bawah atau mendekati 2% secara medium term. Untuk foreign flow kemarin 3 Maret 2021 net buy sebesar 356 miliar rupiah. Untuk total flow share year to date terakumulasi net buy 8,35 triliun rupiah. Untuk berita yang pertama ada SSMS. SSMS menargetkan untuk penjualan mereka di tahun ini, tahun 2021, sebesar 2,4 triliun rupiah atau naik 25% daripada tahun sebelumnya. Lalu yang kedua ada PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. TPIA net income-nya sebesar atau net laba bersih pada tahun 2020 sudah dirilis, yaitu sebesar 51,35 juta US dollar, naik sebesar 124% ya, daripada tahun sebelumnya yang hanya 22,88 juta US dollar. Lalu ada CTRA, Ciputra Development. CTRA ini menargetkan marketing sales
sebesar 5,87 triliun untuk 2021, naik 6,7% daripada perolehan atau realisasi marketing sales 2020 yang sebesar 5,5 triliun maksudnya ya, rupiah. Nah, kemudian untuk technical recommendation, yang pertama ada Sril. Sril cukup menarik, dan kita rekomendasikan spek buy untuk hari ini 226 dengan TP 1 240, TP 2 246, stop loss 222. Lalu TPIA. TPIA spek buy di 9775. Target price pertama 10.325, yang kedua 10.550, stop loss 9.500. Yang ketiga ada Era Jaya, Era trade buy 2680. Target price pertama 2800, yang kedua 2880. Stop loss di 2540. Demikian pembahasan materi webinarnya. Saat lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Oke, sudah banyak pertanyaan masuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertanyaan pertama, Pak Hendrali ini menanyakan CTRA, MNCN, dan Medco. CTRA cenderung masih dalam jalur uptrend-nya sih, walaupun kemarin sempat pada 26 Februari sempat bergerak di bawah MA 5-nya. Tapi sekarang kurang lebih dekat-dekat dengan MA 5, cenderungan 12.30 akan jadi resistance, dan nampaknya kalau kita melihat Bollinger Band sih agak terbatas kenaikan kemungkinan ke depan, sehingga jika ingin sell on strength dulu boleh juga 1.200 hingga 1.230. Oke, MNCN-nya gimana? MNCN kecenderungan baik sih pergerakan. Ini kemarin juga sempat dibahas bentuk uh, double bottom. Sekarang sih menguji resistance 1150-an ini untuk jika breakout untuk menuju 1250-an, 1260. MEDC MEDC kemungkinan akan cukup volatile mengikuti pergerakan harga minyak, dan dengan pelemahan dan ditutup kemarin di bawah level support, kemungkinan ada peluang untuk Medco berbalik arah menjadi bear, atau paling nggak menguji support selanjutnya di bawah, yaitu 630 hingga 605 600 rupiah. Dipantau saja sih untuk Medco. Memang tadi penguatan harga minyak cukup cukup tinggi, tapi akan masih volatile gitu ya ke depan. Sehingga ketika ada pergerakan harga minyak yang tinggi, dipakai untuk trading saja dulu di saham-saham
yang berbasis komoditas tersebut, Medco salah satunya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Adro, Befik, BMRI, Pak Wisber. Kemarin flat aja dan beberapa hari ini juga demikian. Minus 0,74% pergerakan. Ya, pergerakan masih di sekitar harga 1.300-an, 1.400-an ya. Kelihatannya memang masih konsolidasi saja dan volume belum ada pick up ya, belum ada kenaikan yang signifikan. Kalau ingin ditahan sih tahan saja masih boleh. 1420 paling enggak resistance pertama belum menguji high sebelumnya 1600-an. Asumsi kalau bisa terus breakout ya. Support di mana support? Sekarang kurang lebih dekat-dekat support sih. 1290, 1300 enggak 1270. Adro pindah dulu. Adro masih dalam rentang sideways-nya aja, belum kemana-mana. Rentang support boleh pakai di 1160, 1170-an ya. Befik baru-baru ini aja ya naik. Dan dekat-dekat level tertinggi dia. Level tertinggi dia 340 ya. Nah, seperti ini karena sudah naik tinggi menjadi spekulasi saja sih, dan jika ingin ikut memang sudah agak ketinggian, kecuali ingin berspekulasi boleh-boleh aja dengan tentu dengan posisi sizing positionnya yang lebih sedikit ya, maksudnya daripada porsi portofolio, karena cukup risky baiknya tidak terlalu banyak. Itu sih Pak ya. Kalau misalnya tempat ada penurunan hingga 300, 290 boleh saja untuk buy on weakness dengan target tadi 320 hingga 340 all time high-nya. Terus breakout potensi untuk dicapai kembali atau diuji kembali. Kemudian BMRI. BMRI masih oke lah pergerakan ya. Tapi memang resistance sekitar 6650, 6675 saat ini harus ditembus dulu untuk berusaha menuju 7000 dan ke atas ya. Jika ingin buy on weakness di BMRI masih boleh 6 jadi harga sekarang 6600, 6575 hingga 6500 mungkin range untuk koleksi BMRI jika belum ada. Pak Robertus Adro barusan sudah Antam dan BBRI. Antam kecenderungan akan menguji support nih di sekitar harga 2000
2700 2670 ya. Jadi support di Antam. Resistance balik lagi menguji level 2800-an, 2870 hingga 3000 ya. Jika terus breakout. Hari ini sempat ada penurunan lumayan 2500-an ya. Antam mungkin juga didorong tadi oleh penurunan harga nikel ya yang lumayan tadi turun 6,71%. Jika belum ada posisi di Antam 2560 tuh dekat-dekat dengan Bollinger Band bawahnya juga. Jika ingin spek buy dan asumsi belum ada posisi, boleh aja sih untuk coba buy on weakness di sekitar harga sekarang 2550, 2500. Dengan support yang sebelumnya yaitu 2700 jadi resistance sekarang ya jadinya. Demikian untuk Antam. Bank Rakyat BBRI perlahan saja ini berusaha untuk tembus all time high-nya 4900 dan potensi menuju sana masih terbuka lebar. Bu Lydia BMRI sudah buy 6440. Masih oke sih tadi juga average-nya juga cukup baik. Nah, ini berusaha breakout daripada 6650 resistance-nya untuk sebelumnya sesudahnya menguji 7.000-an lagi jika terus berhasil breakout. Nggak boleh masih di hold. Gimana untuk TLKM? TLKM sudah punya di 3188. Juga masih baik, average-nya memang apalagi jika masih punya view jangka panjang sih tahan saja untuk Telkom. Sekarang harga setelah pergerakan yang signifikan pada 23 Februari lalu belum ada lonjakan yang lumayan lagi, tapi overall pergerakan masih bergerak di atas MA20 juga. Demikian juga dengan MA5-nya ya, MA9. Sekarang resisten 3500-an, lalu jika breakout 3600 untuk level resistance selanjutnya. Bagaimana Pewon? Pewon 517 sudah punya. Pewon masih baik sih dan berusaha breakout resistance ini hingga ditahan saja juga. Untuk resistance 610 hingga 640, 650.
Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Junaid. Pak Junaid menanyakan ICBP Telkom Pegas entry di mana baiknya ya. Kami kira ICBP level 8600, 8500 idealnya, tapi harga sekarang udah di 8800-an ya. Jika ada enggak sih 8650 lagi ya, cepat turun masih boleh. Di sekitar situ 8600-an hingga 8550. MA20 akan jadi kunci juga nih di uh, ECBP. Breakout daripada 8800, peluang untuk menguji level high sebelumnya 9000 hingga 9200 ya. ICBP demikian. Telkom baru mau entry, level-level low sekarang masih boleh hingga 3375 ya, level terendahnya. Level hari ini paling rendah 3390 sempat tersentuh ya. Ya 3400 dan ke bawah sih masih boleh untuk koleksi Telkom. Pegas kalau mau entry di sekitar 1430 sih, 1440. Oh, seperti low hari ini juga. Boleh dipertimbangkan untuk level koleksi Antam, koleksi Pegas di situ. Pak Semi Inco di beberapa supportnya. Inco juga menurun tajam nih, mengingat tadi pergerakan harga nikel. Penurunan juga cukup tajam sehingga sehingga ada gap down dan gap yang tercipta juga, harga yang tercipta meninggalkan gap gitu ya. Sekarang sih harga dekat-dekat support, yang menjadi support 5400 ya. Jika ingin spekulasi boleh aja sih, tapi sambil melihat ke depan juga harusnya masuk pelan-pelan terlebih dahulu. Dengan meninggalkan gap yang seperti ini, berpeluang juga ke depan ditutup kembali ya, sehingga resistance bisa dipakai 5800-an lagi. Pak Ali, bagaimana MCOR secara teknikal? Kenaikan kemarin sangat tinggi dan dibarengi lagi kenaikan hari ini masih berlanjut. Jika memang sudah punya posisi, ya siap-siap untuk jualan, tapi kalau yang baru agaknya ketinggian sih Pak. Melihat harga juga terakhir tersentuh sebelum Januari tahun ini, yaitu terakhir pada tahun 2018, jadi cukup lama. Kalaupun ingin buy on weakness ya tunggu koreksi, asumsi jika berhasil koreksi di bawah 200 ini 180, lebih aman menunggu di bawah, kecuali tidak terlalu sabar untuk masuk
boleh saja untuk berspekulasi trading dengan ambil posisi di pertengahan hari inilah kurang lebih 208, 209 seperti itu ya. Dengan target ya kembali ke 220 seperti pernah tersentuh pada Januari lalu. Medco apakah oke hari ini mengingat ada jadwal dividen akhir Maret Pak, dan secara teknikal mulai berbalik arah menjadi downtrend sih, sehingga belum terlalu menarik secara teknikal walaupun ada dividen belum melihat juga berapa dividen yang akan dibagikan, demikian juga dengan potensi yieldnya. Tapi secara teknikal mungkin masih ada peluang penurunan kembali seperti itu ya. Gimana PTBA, Bu Raisa? Apa bisa dikoleksi sambil nunggu RUPS mereka? Ya, ini PTBA memang atau saham-saham pertambangan lah ya, khususnya batu bara, memang dividen biasanya membagikannya cukup besar. Sehingga kalau ingin koleksi dengan alih-alih ingin dapat dividennya juga, boleh diperhatikan juga sih. Semenjak menyentuh level low di akhir atau awal Februari lalu, PTBA perlahan-lahan terus beranjak naik sih. Kalaupun ingin koleksi buy on weakness saja, buy on weakness di bawah 2700, level kurang lebih 2650 hingga 2620 ya, range koleksi PTBA. Pak Rio, NRCA sama main. Nusa Raya Cipta, sayangnya pergerakan kurang terlalu liquid. Dan agak sulit jika ingin bertransaksi takutnya ke depan. Baiknya sih melihat saham yang lebih liquid saja untuk lebih ada lawannya gitu ya. Nanti kalau seperti ini agak sulit contohnya untuk membeli atau menjual ketika kita harus benar-benar membeli atau menjual gitu ya. Jadi secara teknikal sekarang sih ya sideways saja dan cukup volatile, resistance menuju ke 370-an lagi, support di 355 hingga 350. Main Malindo Feed Mill masih dalam rentang sideways juga, 680, 685 support, 720 hingga 740 sebagai resistance. Masih boleh di hold sih untuk main. Pak Rusdinal BTPS gimana? BTPS semenjak rebound pada tanggal 15 Februari terus membentuk low yang lebih tinggi sih harusnya, tapi ya memang agak 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 kurang smooth gitu ya uptrendnya, tapi overall masih uptrend. Sekarang ingin ditahan sih masih boleh. Level 4100 akan diuji kembali harusnya sebagai resistance dia. Walaupun ada pelemahan support hingga 3870, 3800-an. Jika baru ingin koleksi, boleh diperhatikan level support tersebut untuk buy on weakness. Kalau sudah punya ya tergantung average-nya juga, jika masih jauh di bawah, ya di hold juga masih boleh.
atau tunggu hingga 400 untuk level exit. Berisnya gimana, Bris? Masih cenderung stagnan saja, malahan sejak beberapa hari ini penurunan cukup cukup konsisten ya. Tapi paling enggak sih masih masih dalam rentang sideways-nya. Demikian juga masih di atas support 2670. Perhatikan saja juga level support tersebut untuk jaga-jaga apabila ada kejatuhan dari support tersebut ya. Level resistance balik lagi ke level 2900-an sebelum menguji 3000 kembali di breeze. Kemarin sempat menyentuh 3000 tapi close-nya di bawah ya. Setelah itu di bawah turun terus hingga level 2728 ya level sekarang. Pak Alimi, DKFT dan ASSA, bagaimana potensinya? Cenderung menunggalkan gap juga DKFT dengan penurunan hari ini. Kita melihat support sih masih ada peluang untuk pelemahan lanjutan 160-an bisa di ekspektasikan sebagai level support selanjutnya. Walaupun meninggalkan gap sehingga ada peluang untuk menutup gap tersebut kembali jika kembali rebound gitu ya, maksudnya beberapa hari ke depan, sehingga level-level support tersebut asumsi kalau belum punya ya boleh diperhatikan untuk level buy on weakness juga. Tapi saat ini sih pantau saja dulu bagaimana pergerakan DKFT ke depannya setelah penurunan yang signifikan ini. Terus ASSA ASSA setelah berbalik arah mencapai puncak pada akhir Februari 2021, khususnya tanggal 19-18 Februari, sempat ada penurunan yang lumayan, tapi tertahan di sekarang prospek atau potensi masih menarik sih ya. Asumsi kalau MA20 ini cukup kuat, boleh dipakai sebagai support jadinya MA20, yaitu sekitar 1190. Level resistance 1260, dan jika breakout dari sana potensi menuju 1300-an lagi. Pak Erik Tins, LSIP Other. Tins tadi padahal penurunan harganya tidak terlalu dalam ya, komoditinya maksudnya. Tapi kita lihat terseret juga oleh penurunan harga metal nikel ya. Potensi Tins support di 1880 atau 1890 masih bisa ditunggu. Level low hari ini sempat 1915. Jika ingin koleksi pelan-pelan dari mungkin 1900 dulu sih, tunggu 1900.
salah, low-nya malah 1900 hari ini. 1900 hingga tadi 1880. LSIP gimana? LSIP masih oke, masih gerak dalam rentang sideways-nya. Jika ingin koleksi, boleh aja uh, ambil di level support 1320, 1300. Resistance di berapa? 1380, 1390-an. Adro sudah dibahas. Bagaimana dengan Elsa? Telkom baru mau masuk, Bu Trisha. Kecenderungan Elsa masih berpotensi menguji support lanjutan sih. Sehingga pantau saja dulu 370, mungkin 368. Jika ada koreksi hingga level tersebut boleh buy on gas. Tapi saat ini sih harga masih di 380-an, mengingat pergerakan selama seminggu atau 2 minggu terakhir cukup kurang oke, hingga dipantau saja dulu. Sebelum tadi 370, level support paling dekat di 37, 375, 374, baru yang kedua 370 atau 368. Itu untuk Elsa. Telkom ini sudah sempat dibahas juga. Level-level dibuat 3400 tadi ya. Jika ada peluang penurunan boleh buy on weakness. Voicebar BNI boleh. Cakep juga Bang Maybank, asumsi kalau sudah punya ya di hold aja Pak. Memang sahamnya kadang tidak terlalu liquid, BNI ini. Secara teknikal terus bergerak di atas MA 9 dan MA 5-nya. Level resistance kembali lagi menguji 475 hingga high kemarin ya, 490-an. Dan harga sekarang pakai udah lama juga belum tersentuh. Last tersentuh 2016, sebelumnya 2012 ya. Itu BNI, tapi kalau belum punya sih agaknya boleh coba jika ada koreksi seperti low hari ini 430-an ya. Lebih baik lagi jika menunggu hingga 420, 418. Tapi nampaknya agak sulit untuk menuju ke sana lagi. Pak Felix, era INKP. Era masih oke sih sebetulnya. Memang kemarin mencapai puncaknya di 2875, hampir 900-an ya. Sempat ada penurunan, tapi nampaknya tertahan di MA50 ini di 2560, 2570. Jika sudah punya posisi ya tahan sih masih boleh Pak, 2700 untuk resistance. Jika belum ada, boleh coba koleksi di 2580 sih idealnya, atau paling enggak 2600. Kecuali malah breakdown di bawah 2550 boleh cut loss dulu ya. Kemungkinan jika breakdown dari sana ada peluang untuk berbalik arah menjadi bearish. Kalau INKP
NKP peluang juga mirip-mirip dengan era, maksudnya setelah mencapai puncak sekarang dekat-dekat dengan titik support 12.500 kurang lebih ya, 12.500, 12.700. Low hari ini 12.725. Jika ingin koleksi, level-level situ masih boleh dijadikan support sih, maksudnya jika malah breakdown daripada 12.500 mungkin berbalik arah semakin terkonfirmasi ya, semakin jadi bearish. Ini juga bergerak di sekitar MA50 juga seperti era, dan jika memang tertahan terus di sekitar situ akan narik untuk buy on weakness di sekitar level sekarang ya. Jadi level sekarang kalau ingin koleksi ya boleh 12.800 dan ke bawah mungkin, tapi jika malah breakdown daripada 12.500 ke bawah boleh cut loss dulu. Jika ada rebound, resistance 13.400 hingga 13.800. Mungkin untuk INKP. Baiklah, pas juga 9.30 sudah menunjukkan jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Pertanyaan Pak Felix menjadi pertanyaan penutup webinar kita hari ini. Jangan lupa untuk hadir kembali Bapak Ibu sekalian untuk esok hari di waktu dan jam yang sama. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Kami undur diri dulu mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.